Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kelas 3 hari ini kita akan belajar adab dalam perjalanan. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Nah, yang pertama kita akan belajar doa ketika meninggalkan rumah. Yang kedua, sopan dalam perjalanan. Yang ketiga, manfaat sopan dalam perjalanan. Yang keempat, akibat tidak sopan dalam perjalanan. Nah, yang pertama adalah doa ketika meninggalkan rumah. Sudah hafal ya doa meninggalkan rumah? Doanya bagaimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Nah, artinya dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, doanya dihafalkan ya ketika kalian meninggalkan rumah kalian atau bergendak pergi, dibaca doanya. Nah, yang selanjutnya, sopan dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu apa sih? Nah, perjalanan itu ketika kita berpergian, entah jalan kaki, bersepeda ataupun naik kendaraan. Nah, naik kendaraan di sini bisa mobil, bis, kereta, pesawat dan lain sebagainya. Nah, kalau sopan dalam perjalanan itu misalnya kita tidak boleh bersepeda atau berjalan dengan bergurau. Nah, ketika kita berada di jalan, kita tidak boleh sambil bercanda. Apalagi kita bersepeda di jalan, kita berjejer dengan teman. Itu pasti akan mengganggu orang lain yang akan lewat. Kemudian yang kedua, memperhatikan tanda-tanda lalu lintas. Nah, diperhatikan di sebelah kiri kalian adakah tanda-tanda lalu lintas, misalnya ada garis S, kemudian ada garis miringnya S, garis miring berarti kalian dilarang berhenti. Nah, kemudian ada tanda lalu lintas, ada lampu merah, kalian berarti diminta berhenti. Kalau hijau, kalian boleh jalan, dan ketika berwarna kuning, kalian diminta untuk hati-hati. Nah, yang selanjutnya, menyeberanglah di tempat yang telah ditentukan. Nah, misalnya ada tempat khusus untuk menyeberang jalan, namanya adalah zebra cross. Nah, boleh juga kalian melewati jembatan penyeberangan orang. Dan yang terakhir, jangan bersepeda dengan mengebut. Nah, ini yang terlalu bahaya. Ketika kalian berada di jalan, entah menggunakan sepeda ataupun motor, hendaknya kalian dengan hati-hati ya, tidak mengebut, apalagi menyalip kendaraan yang lainnya. Itu akan mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat sopan dalam perjalanan. Lalu lintas di negara maju sangat disiplin dan patuh dalam berlalu lintas. Nah, bahkan mereka sangat sedikit menggunakan kendaraan pribadi. Mereka lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Ini yang menyebabkan lalu lintas di negara maju sangat disiplin dan lancar. Nah, apabila tertib di perjalanan akan terasa nyaman dan aman. Nah, apabila kita di jalan mematuhi aturan atau tata tertib di jalan, pasti perjalanan kita akan terasa aman, dan orang lain di jalan pun juga akan merasa nyaman. Mereka tidak akan terganggu dengan perjalanan kita. Kemudian menjaga ketertiban di perjalanan. Ini tadi orang lain tidak akan terganggu dengan kita. Kemudian kita juga merasa aman di perjalanan serta mencegah terjadinya kemacetan. Nah, apabila kita melanggar lalu lintas di jalan, nah harusnya lampunya merah, harusnya kita berhenti, tapi kita menerobos jalan. Pasti orang yang lain yang akan lewat pasti akan merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan. Makanya kita harus menaati aturan di jalan raya. Kemudian yang terakhir, akibat tidak sopan dalam perjalanan. Banyak orang yang meninggal sia-sia karena tidak sopan dan hati-hati dalam perjalanannya. Mereka melanggar aturan tata tertib di jalan, melanggar lampu merah, kemudian melanggar pengendara lain, sehingga banyak terjadi kecelakaan di jalan. Nah, terkadang kali kecelakaan itu meninggalkan orang tersebut meninggal, sungguh sangat disayangkan. Nah, kecelakaan tersebut paling banyak disebabkan oleh kesalahan manusia. Loh, kan kebanyakan manusia yang melanggar aturan tersebut, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Seharusnya berhenti tetapi nekat
tak berkendara lagi, kemudian mengganggu pengendara lainnya, atau ketika orang lain menyeberang kita tetap berjalan, akhirnya terjadilah kecelakaan, kemudian berkendara dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Terkadang di kiri jalan itu ada petunjuk batas kecepatan maksimum. Nah, misalnya 40 km. Tapi kita melanggarnya, mengendarainya lebih dari kecepatan yang telah ditentukan. Pasti itu akan berbahaya. Dan atau yang terakhir, kendaraan tidak layak jalan, misalnya kendaraan yang sudah tidak bisa dipakai untuk di jalan raya, kita tetap memakainya, kemudian pasti akan mengganggu perjalanan kita, entah mengganggu orang lain dan mengganggu kita juga. Kita tidak sampai tempat pada tujuan dengan tepat waktu. Nah, kemudian caranya adalah sopan, tertib, dan hati-hati selama di perjalanan ya. Tetap patuhi aturan di jalan raya dan tetap berhati-hati dan tidak mengganggu pengendara yang lainnya. Kemudian, tugas untuk kalian, kerjakan soal-soal di buku paket Akidah Akhlak halaman 34 ya. Selesai mengerjakan, jangan lupa kirimkan tugas kalian ke Bu Hajar ya. Bu Hajar tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.